Kematian bukan sekedar akhir kehidupan. Ia adalah pintu yang menghubungkan dunia yang fana menuju kehidupan yang abadi. Dalam sains, kematian dijelaskan sebagai proses biologis. Organ berhenti, tubuh membeku, lalu kembali ke tanah. Tapi dalam Islam, kematian bukan hanya peristiwa fisik, tapi juga perjalanan ruh menuju alam berikutnya. Mari kita telusuri setiap tahap kematian dari sudut pandang ilmu dan iman. Menjelang kematian, tubuh manusia mulai mengalami penurunan fungsi, seperti detak jantung yang melambat, pernafasan menjadi tidak teratur, nafsu makan hilang, dan kesadaran mulai berkurang. Secara medis, ini terjadi karena organ tubuh kekurangan oksigen dan mulai berhenti bekerja secara perlahan. Dalam Islam, ini adalah fase ketika seseorang mulai mendekati sakratul maut, detik-detik terakhir sebelum ruh dicabut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa sakratul maut adalah proses yang berat. Tapi bagi orang yang beriman, ia bisa menjadi jalan menuju ketenangan. Ketika kematian datang, nafas berhenti, jantung berhenti berdetak, dan aktivitas otak perlahan menghilang. Inilah momen yang secara medis disebut kematian. Ketika fungsi vital tubuh tidak lagi bekerja. Tapi dalam Islam, ini adalah saat yang paling menentukan. Ruh mulai dicabut oleh malaikat. Bagi orang beriman, ruh diambil dengan lembut, dan bagi yang durhaka, prosesnya bisa terasa berat. Inilah fase yang disebut dalam banyak ayat dan hadis sebagai perpisahan antara jasad dan ruh. Begitu seseorang meninggal, kulit menjadi pucat, suhu tubuh menurun, dan darah mengendap. Semua ini menandakan bahwa tubuh telah kehilangan kehidupan. Tapi dalam Islam, kehidupan tidak berhenti di sini. Ruh memasuki alam barzah. Amal mulai diperlihatkan. Kubur menjadi awal kehidupan yang baru. Tubuh berhenti, tapi perjalanan jiwa baru dimulai. Beberapa jam setelah kematian, otot mengeras, tubuh menjadi kaku, dan tidak bisa digerakkan. Ini adalah proses alami dari perubahan setelah kematian. Dalam perspektif Islam, fase ini mengingatkan bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, dan yang bernilai adalah amal dan iman. Karena pada akhirnya, semua kekuatan fisik akan hilang. Setelah beberapa waktu, sel-sel mulai hancur, bakteri berkembang, dan tubuh mulai membusuk. Proses ini adalah bagian dari siklus alami kehidupan, yaitu tubuh kembali menjadi unsur tanah. Dan dalam Islam, ini sesuai dengan firman Allah. Dari tanah,
Kami menciptakan kamu, dan ke dalamnya kami mengembalikan kamu. Tubuh kembali ke asalnya, tapi ruh tetap hidup di alam lain. Disinilah perspektif Islam melampaui sains. Setelah kematian, ruh mengalami kehidupan di alam barzah. Ada pertanyaan dari malaikat, dan ada kenikmatan atau azab kubur. Ini adalah fase yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi sangat nyata dalam keimanan. Menariknya, secara ilmiah, tubuh dapat melepaskan zat penenang alami. Kesadaran memudar perlahan dan banyak orang merasakan ketenangan menjelang kematian. Dalam Islam, ini sejalan dengan kematian orang beriman bisa terasa ringan. Mereka disambut dengan ketenangan, bahkan seperti berpindah dari kesulitan menuju kedamaian. Sains menjelaskan bagaimana tubuh mati, tapi Islam menjelaskan kemana kita pergi setelah mati. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat, dengan titik penentu dari seluruh amal kita. Suatu hari, detak jantung itu akan berhenti. Suatu hari, nafas itu akan terhenti. Dan dunia akan terus berjalan tanpa kita. Yang tersisa bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia, tapi apa yang kita bawa di hadapan Allah. Maka, sebelum waktu itu tiba, persiapkanlah. Karena kematian bukanlah akhir cerita, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya.